itu misalnya dinyanyikan begini, kudusulillah, kudusulil qawi, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun ya man sulita anirhamna. Juga kelompok-kelompok Unitarian, dan ini kadang-kadang beda-beda tipis penjelasannya, dan mungkin hanya saya yang belum jelas untuk membedakan ini secara baik. Dan kalau ada di antara kami seperti saya yang sedang mau belajar dengan benar tentang Allah Tritunggal ini, supaya kami tidak asal mendengar penjelasan dari kelompok-kelompok Unitarian, Pak. Jadi supaya kami bisa membedakan mana yang betul-betul kami bisa jadikan sebagai referensi untuk kami belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, Bu. Shalom Pak Bambang. Ya, shalom Pak. Saya Pendeta Abrianto, Pak. Saya ingin menanyakan 3 istilah penting yang biasa digunakan dalam hubungannya dengan penjelasan Allah Tritunggal dalam istilah bahasa Yunani. Saya mohon penjelasan, Pak, yang tepatnya dan persisnya digunakan untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Yang pertama tadi sudah sempat disinggung istilah perikoresis, kemudian hipostasis dan ousia. Apakah ketiga kata ini berbeda makna atau sama? Ini kalau berbeda, bagaimana penempatannya, Pak, dalam menjelaskan Allah Tritunggal? Kemudian yang kedua tadi juga sudah sempat dijelaskan sedikit. Nah, saya mau tanyakan di sini adalah mengenai klausa filokue. Mohon penjelasan, Pak. Apakah ada jembatan khusus yang bisa digunakan untuk kemudian menjelaskan teologi Barat maupun Timur dalam hubungannya dengan klausa filokue ini? Terima kasih, Pak Bambang. Tuhan berkati. Selamat sore, Pak Bambang. Ya, sore. Saya sebenarnya bukan pendeta, Pak. Saya diaken, saya bendahara umum BPMS GTM. Sederhana saya, Pak, pernah menjadi diskusi bersama dengan teman-teman majelis jemaat, dan diskusi ini, Pak, tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan. Pertanyaannya sederhana, malaikat itu apakah dia laki-laki atau perempuan? Terima kasih. Terima kasih. Singkat dan padat. Silakan Pak Pendeta Matius. minimal dijelaskan pertanyaan ke Pandita. Baik, selamat. Shalom Pak Bambang. Terima kasih atas perjumpaan yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 tadi yang sempat dibahas, apakah boleh saya katakan bahwa kata kita itu kan jamak, bolehkah saya katakan bahwa itu benar-benar menunjuk kepada ketritunggalan Allah? Itu yang pertama. Kemudian pada dasarnya ketritunggalan Allah ini kita tidak dapatkan istilah ini sepanjang Alkitab. Dan pertanyaan saya, kapan sebenarnya istilah ini mulai dipergunakan oleh gereja? Kemudian yang terakhir, ada berbagai istilah-istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu ada yang biasa dikatakan seperti anak kunci, ya, ada berbagai istilah-istilah itu. Apakah cocok kita nilai-nilai yang ada di dalam ketritunggalan itu kita dengan gambaran-gambaran seperti itu? Terima kasih Pak Pendeta. Yang terakhir untuk sesi ini Pak Pendeta Marcelius. Pak Bambang, Assalamualaikum.
Selamat. Shalom. Terima kasih Pak Bambang sudah boleh memberikan materi yang menurut saya ini sangat luar biasa dan mendalam, ada kajian-kajian teks sejarah dan teologis tentang Allah Tritunggal. Saya hendak mendapat pencerahan lebih jauh. Ini menyangkut perbedaan pemahaman tentang kata keesaan. Ini kira-kira dasar perbedaan pemikiran misalnya Kristen, Yahudi, dan Islam. Artinya setahu saya ajaran Yahudi dan Islam tentang Allah Tritunggal kayaknya ada kedekatan, tetapi kita agak memang berbeda. Jadi selama ini kesulitan kita dalam katakanlah berdiskusi, berdialog dengan teman-teman Islam, ini pemahaman tentang arti kata Esa. Apakah Esa yang kita pahami itu sama dengan Esa dalam katakanlah pengajaran Islam dan Yahudi. Kemudian yang kedua, selama ini bahwa ada ajaran yang hendak memberikan pemahaman menyangkut keberadaan Allah Tritunggal. Kemudian ada yang memakai diri dengan nama, jabatan, dan selanjutnya. Kalau menurut Pak Bambang, di mana letak perbedaan paham Tritunggal dengan ajaran Sabellianisme? Ya, ini yang juga kadang menjadi katakanlah hal yang berkembang tetapi sesungguhnya dianggap menyimpang dari paham Tritunggal sesungguhnya. Jadi sekali lagi mohon pencerahan. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih. Yang pertama, sejauh mana pemikiran saya tentang Trinitas itu didengar di lingkungan dialog dengan saudara Muslim, secara khusus dikaitkan dengan Injil Barnabas. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang saya sampaikan itu sama sekali bukan hal yang baru. Artinya itu bukan ide saya secara pribadi. Yang saya sampaikan itu kan sebetulnya saya hanya mendasarkan penjelasan-penjelasan saya, uraian-uraian saya tentang Allah Tritunggal. Itu menurut teologi konsili. Jadi saya selalu menggunakan, nanti akan saya uraikan lebih lanjut jadi sesi terakhir, ya dari konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus. Saya tidak pernah menonjolkan pendapat pribadi. Yang saya lakukan itu hanya mengkontekstualisasikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh saudara-saudara lintas agama. Itu yang saya lakukan. Misalnya saya menginventarisasi perkembangan-perkembangan istilah tentang, tadi yang ditanyakan tentang ousia, hipostasis, kemudian persona, substansia, itu dalam bahasa yang dipakai dalam sejarah perjumpaan Kristen Islam. Jadi misalnya ya, kata ousia itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu digunakan kata-kata jauhar. Sementara kata persona atau hipostasis itu diterjemahkan dengan bahasa Arab uknum. Uknum itu kata tunggal, jamaknya akonim. Dan istilah ini sebetulnya juga bukan bahasa Arab asli. Istilah ini sesungguhnya merupakan terjemahan Arab dari bahasa Suryani atau bahasa Syriak Aramaik, yaitu kenoma atau kenomi. Jadi kenoma atau kenomi itu artinya bukan pribadi dalam makna psikologis. Dan itu yang menjadi keliru, karena kalau pribadi secara psikologis itu kan satu dengan yang lain terpisah. Bahasa Arab untuk pribadi secara psikologis yang terpisah itu saksun. Jadi saksun itu pribadi yang terpisah. Tetapi kata uknum, kenoma dalam
bahasa Aram dan bahasa Arab itu hanya dipakai untuk Tritunggal. Jadi ketika orang-orang Kristen berbahasa Arab menyebut Allah Tritunggal itu disebutkan kadang-kadang wahid fi Tuhan, salah safi akonim. Jadi wahid, satu di dalam substansi dan tiga di dalam pusat-pusat kesadaran. Atau pribadi itu bukan pribadi yang terpisah satu sama lain, atau disebut dengan psychological personality, tetapi lebih merujuk kepada metaphysical personality. Jadi pusat kesadaran itu misalnya gini, kalau gambaran tadi Allah itu kasih, apakah kasih itu kekal? Ya kekal, karena Allah itu kasih. Dia kan membutuhkan objek yang harus dikasih. Siapa yang dikasih? Ya manusia lah, manusia belum ada. Dunia semesta belum diciptakan. Padahal Allah itu kasih. Lalu yang dikasih siapa? Sementara ciptaan belum ada. Nah, banyak orang yang menjawab, makanya Allah menciptakan dunia ini supaya dia dikenal. Nah, kalau Allah menciptakan dunia supaya dia dikenal, kan berarti dia pernah tidak dikenal. Karena belum ada yang mengenal, maka diciptakanlah ciptaan supaya mengenal dia lah. Kalau seperti ini Tuhan tidak maha sempurna. Sebab ada suatu waktu di mana Allah tidak bisa mengkomunikasikan dirinya karena tanpa ada yang diajak komunikasi. Itulah yang dijawab dalam Tritunggal. Maka dalam Tritunggal itu kekal sampai kekal. Seperti nama yang kau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada putranya sebelum dunia dijadikan. Maka Tuhan, firman Tuhan dan roh Tuhan itu satu adanya, tetapi bukan kesatuan matematik. Maka Bapa itu adalah subjek yang mengasihi, firmannya itu yang dikasihi, dan ada roh yang disalurkan, yaitu kasih yang disalurkan. Maka dengan demikian tidak pernah Allah kesepian, karena dari kekal sampai kekal dia selalu mengkomunikasikan dirinya. Itu satu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya paling tidak dunia muslim itu mulai saya perkenalkan dengan ungkapan-ungkapan teologi Kristen dalam bahasa. Sebetulnya sebelum saya pun itu sudah dilakukan oleh Profesor Olaf Suman misalnya, ya. Kemudian juga dalam dialog-dialog dengan Pak Mufti Ali. Lalu juga pernah diterbitkan buku misalnya karya seorang Muslim yang namanya itu Sayyid Husin Nasir misalnya. Dan bukunya Sayyid Husin Nasir itu pernah diterjemahkan sama Gus Dur. Dia pernah mengatakan begini, kenapa selama ini antara Kristen dan Islam itu terjadi kesalahpahaman? Itu karena kita menilai agama orang dari sudut pandang kita. Misalnya, Nabi dibandingkan dengan Nabi, kitab dibandingkan dengan kitab, itulah sumber salah paham. Misteri pewahyuan yang diungkap dalam Islam dan Kristen itu beda, kata Sayyid Husin Nasir. Anda bisa membacanya bukunya Islam antara Cita dan Fakta, diterbitkan oleh Lapenas, dan terjemahnya Gus Dur dan Hasim Wahid adiknya. Itu dikatakan gini, sebab gini ya, kalau di dalam Kristen firman itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu bukan sekedar nabi penerima firman, tetapi dalam iman Kristen Yesuslah firman itu sendiri. Nah, sementara dalam Islam firmannya itu Quran, penerimanya Muhammad. Kalau dalam Kristen firmannya itu Kristus, penerimanya Bunda Maria. Jadi firman itu telah menjadi buku. Nah, makanya ketika saudara-saudara polemikus Muslim itu mengkritik, bagaimana mungkin Tuhan kok mati? Ya, Tuhan tidak pernah bisa mati karena Tuhan itu adalah gelar, dan Allah atau anak Allah tidak bisa mati. Ya, memang anak Allah tidak pernah bisa mati karena anak Allah itu kodrat ilahi,
firman itu sendiri, mana mungkin firman bisa mati. Lalu bisa dibandingkan di dalam rahasia inkarnasi firman yang menjadi manusia, di situ ada kemanusiaannya yang sempurna, tetapi juga ada firman yang kekal yang sempurna. Ketika Yesus mati, Allah tidak bisa mati. Ayat Injilnya juga jelas sekali kok. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan yang ini paralel ketika orang Muslim percaya firman itu turun atau nuzul menjadi kitab. Ada bentuk kitabnya yang kelihatan dan ada firman yang tidak kelihatan yang kekal. Nah, makanya dalam ajaran Islam khususnya Ahli Sunnah wal Jamaah dipercaya bahwa kalamullah itu tidak diciptakan. Man qala innal Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan, maka dia adalah kafir. Nah, yang dimaksud bukan ciptaan itu tentu kan bukan kertasnya, bukan tintanya, bukan huruf Arabnya yang mengalami perkembangan. Sebab sesuatu yang mengalami proses termasuk percetakan, penjilitan atau penulisan itu adalah makhluk karena berkembang, ya kan? Maka ketika firman Allah itu turun menjadi kitab, kitabnya terbakar, bukan berarti firman Allah itu terbakar. Begitu juga ketika firman Allah menjadi manusia, ketika kemanusiaan sang firman itu mati, tidak berarti Allah itu mati. Makanya kalau di dalam Kidung Trisagion dari gereja-gereja non Kalsedonia itu misalnya dinyanyikan begini, Kudusulillah, Kudusulil Qawi Kudus, Kudusun, Kudusulillahi la yamut, irhamna, Kudusun, Kudusun, Yaman sulita, anirhamna. Kuduslah engkau Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Kristus sebagai firman, tapi kemudian Yaman sulita anirhamna. Tetapi dia yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi di dalam Kristus yang satu itu memiliki kegandaan. Sebagai firman itu adalah sepenuhnya Allah, dan dalam keadaannya sebagai manusia itu sepenuhnya manusia. Seperti kertasnya Quran yang bisa rusak, begitu juga Kristus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, yang menerima firman menjadi manusia itu Bunda Maria yang perawan. Sedangkan secara teologis paralelnya yang menerima firman turun menjadi buku itu Muhammad yang buta huruf. Kebuta hurupan Muhammad itu dalam perspektif teologis Islam menggambarkan gagasan bahwa Quran itu terpelihara dari kemanusiaan atau campur tangan manusia karena sang Nabi itu ummi atau buta huruf. Begitu juga dalam pola pikir teologis yang paralel, Bunda Maria itu perawan karena dengan keperawanannya anak yang dilahirkannya tidak lahir dari benih manusia, tidak lahir benihnya Yusuf. Itulah maka disebutkan keperawanan Maria itu adalah bukti keilahian Kristus, seperti kebuta hurupan Nabi itu bukti bahwa Quran itu firman Allah. Dialog-dialog yang semacam ini sudah dikembangkan di lingkungan tingkat ahli antara Islam dan Kristen. Kemudian bagaimana soal Injil Barnabas? Bapak Ibu bisa menyaksikan tayangan YouTube saya di channel resmi saya, Bambang Nursena Channel. Itu bisa diikuti dari 3 sesi atau 3 tayangan dari ceramah saya dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Salatiga. Judulnya yang pertama itu adalah menjelaskan keaslian Taurat dan Injil. Kedua, problematika Injil Barnabas. Dan yang ketiga, mengapa Kristen menolak Nabi Muhammad. Itu
tiga ini saya sama sampaikan Pak Desi secara Gali sangat ke diangkat terbuka ilangan. di forum kajian Islam Sama Pak dihadiri Desi sama oleh Demi Sigali rokok dekan, karena ke diangkat. oleh seluruh mahasiswa Eh? khususnya pasca sarjana. Desi aman Kemudian namanya. untuk Ibu Pendeta, mana yang bisa didengar ketika terjadi perdebatan antara Unitarian Trinitarian? Sebetulnya ya Unitarian itu munculnya kapan itu harus dilihat ya. Kalau membandingkan sejarah itu enggak bisa dong. Yang muncul dari abad pertama, kedua, ketiga dibandingkan dengan kelompok Unitarian yang muncul di abad 16 kan ya enggak fair itu. Ya Unitarian itu enggak pernah ada dalam sejarah gereja. Itu kan gereja modern munculnya hampir bersamaan dengan reformasi Protestan, misalnya Michael Servetus dan sebagainya itu kan muncul di abad modern. Kalau bagi saya itu ya tidak perlu dimasukkan dalam agenda berteologi karena itu memang tidak mewakili keberadaan satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Ya, jadi coba lihat abad pertama ya. Abad pertama para murid Yesus itu kan punya murid. Misalnya Yohanes punya murid namanya Papias. Papiaslah yang memberitahu kepada kita tentang siapakah rasul masing-masing itu. Kemudian Papiaslah yang memberi tahu kita bagaimana Injil-Injil itu ditulis. Sampai kita memberanikan diri memberi judul kepada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, padahal pasal-pasalnya juga tidak cerita kalau itu siapa yang nulis. Kan ini beda dengan surat Petrus ada penulisnya. Surat Yohanes yang pertama ada judulnya. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes para rasul tidak ada judulnya. Kenapa kita bisa percaya itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena kita percaya dengan suara gereja di abad pertama, akhir abad pertama, bukan suara kaum Unitarian abad ke-16. Itu pola pikir yang ahistori, pola pikir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari para pembelajar sejarah. Kan begitu. Jadi kalau saya dikatakan Unitarian, nggak pernah ada Unitarian itu di sejarah gereja purba. Itu istilah modern yang muncul di abad 17. Nah kalau Trinitas kan tidak ada apa judulnya dalam Alkitab. Semua teologi agama itu tidak ada judulnya. Islam misalnya menonjolkan ilmu yang namanya tauhid. Mana ada kata tauhid dalam Al-Quran? Nggak ada. Sama-sama nggak adanya. Hindu menamakan teologinya Brahman Widya. Mana ada kata itu di kitab Beda? Juga tidak ada. Jadi jangan mempersoalkan tidak ada judul Trinitas dalam Alkitab. Tapi kita tidak pernah bertanya di mana kata tauhid muncul dalam Islam. Dalam Al-Quran kan tidak pernah ada. Jadi pengalaman itu mendahului perumusan. Karena gereja sudah memiliki pengalaman perjumpaannya dengan Sang Kristus. Ya, ketika rasul-rasul berani mati untuk imannya itulah kesaksian awal dari sejarah gereja. Ketika Polikarpus muridnya Yohanes disuruh milih, kamu akan diberi hidup oleh prokurator Romawi kalau kamu bisa menyangkal Kristus. Lalu Polikarpus mengatakan 86 tahun saya mengikuti dia dan tak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Polikarpus milih mati. Lalu ketika di unggun pembakaran itu, Polikarpus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Allah Tritunggal. Dia menyebut Bapa Surgawi, dia menyebut Imam Besar Surgawi yang kekal yaitu Yesus Kristus, dan kemuliaan bagimu bersama Imam Surgawi yang kekal dan Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Itu diucapkan tahun 156. Ya, tahun 156 tanggal 22 Februari. Dia meninggal itu ada catatannya, itu di gereja kuno ada catatannya. Itu muncul dalam buku yang bernama Martirion Polikarpi yang ditulis oleh muridnya Polikarpus. Jadi saya sebagai orang sekuler, pemula
Saya lebih ketimbang suara orang dari abad pertengahan, karena itu kan mengalami diskontinuitas sejarah. Itu yang pertama. Kemudian soal apa terjadi gesekan-gesekan tentang istilah Kristen atau Nasrani. Nah ini juga karena kita ini membaca sejarahnya tidak lengkap. Coba sekarang kita lihat ya, kata Nasrani itu muncul di Kisah Rasul pasal 24 ayat 5. Sementara kata Kristen itu muncul di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Dua-duanya itu dulu dipakai sebagai nama muridnya Yesus. Gereja yang di Yerusalem yang di bawah pimpinan Rasul Yakobus itu disebut orang-orang Muslim atau orang-orang Nasrani. Data di luar Alkitab Anda bisa membaca di Konsili Yahudi yang diselenggarakan di kota Yabne. Di situ ada rumusan kuno yang dikenal Birkat Haminim, kutukan terhadap orang sesat, termasuk kata-kata Nosrim ada di situ, yaitu orang Nasrani. Itu merujuk kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Pada saat yang sama ketika Petrus dan Paulus pergi ke Antioquia itu wilayah Syria sekarang, maka di situ hasil penginjilannya itu telah melahirkan jemaat Kristen, ya Kristianos yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi, ya, ada Yunani, ada petani Aram, ada orang-orang asing yang lain. Nah itulah yang disebut Kristianos atau Kristen. Ketika dua gereja ini pernah mengalami hampir pecah ya, gap, karena apa? Karena ada orang-orang Farisi yang menjadi Kristen memaksakan agar orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi itu harus melakukan hukum sunat dan hukum Musa. Nah, karena hampir terjadi perpecahan, maka rasul-rasul bersidang. Sidangnya di mana? Di Yerusalem. Itu yang dikenal Konsili Apostolik pertama, itu sekitar tahun 49. Dalam sidang itu bisa dibaca di Kisah Rasul pasal 15. Nah, kemudian yang pertama bicara itu adalah Petrus. Setelah Petrus itu memberi refleksi, lah sekarang nenek moyang kita aja tidak mampu menanggung semuanya ini. Bagaimana kita memaksakan kepada mereka yang bukan Yahudi? Lihat itu Paulus dan Barnabas, dia berkarya di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Apa yang terjadi? Suruh cerita. Dia bersaksi, oh ternyata Tuhan tidak pandang bulu. Dia juga mengasihi orang-orang bukan Yahudi, terbukti mujizat terjadi baik di kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi. Terakhir Yakobus baru bicara. Yakobus bicara dan dia mengatakan kita jangan memaksakan apa yang tidak mungkin kita paksakan kepada orang yang bukan Yahudi. Maka sebaiknya pendapat dia, hendaklah mereka menjauhkan dari hal-hal ini. Ini sudah baik. Pertama, menjauhi binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, menjauhi dari percabulan. Ketiga, menjauhi binatang yang mati dicekik. Dan keempat, menjauhi darah. Apa yang ditetapkan dalam sidang ini menyatukan kembali kelompok Nasrani dan kelompok Kristiani. Kelompok Nasrani bisa terima karena apa? Dasarmu apa kamu memaksakan hukum kepada orang yang bukan Israel? Nenek moyang kita sejak dulu punya dua alur, yaitu pertama alur hukum Nuh yang berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Dan hukum Nuh itu kalau dalam penafsiran Talmud atau dalam rumusan Talmud diklasifikasikan menjadi 7. Yang pertama adalah menjauhi Abudah Zarah. Abudah Zarah itu penyembahan ilah-ilah asing. Yang kedua, menjauhi yang namanya Kililat Hashem, yaitu menista Tuhan. Yang ketiga, menjauhi apa yang dinamakan gilui arayot, imoralitas seksual. Yang keempat, menjauhi apa yang dikenal dengan septikut damim, ketumpahan darah. Yang ketiga, yang kelima, gesel, yaitu apa? Itu artinya kejahatan perampokan, karena manusia harus
bertanggung jawab karena semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian yang berikut lagi ya dinim. Ya, dinim itu adalah penyelenggaraan mahkamah yang adil, dan berikutnya lagi adalah ever min hakayim, dilarang makan binatang yang ada darahnya. Dan itu sesungguhnya yang disebut hukum Nuh. Dan itu disebutkan dalam traktat Sanhedrin 56b. Ini orang bukan Yahudi sejak dulu memang orang bukan Yahudi tidak pernah dipaksa untuk ikut imamat pasal. Siapa yang berlatar belakang yang itu babi imamat pasal 11. Tapi kira-kira orang-orang yang berasal dari Yunani, dari Roma, dari orang-orang Arab ya boleh lah, sejak dulu memang tidak dilarang. Nah inilah yang disebut dengan konsili pertama. Maka ketika Petrus pergi ke Antioquia dan kemudian dia mengangkat 2 orang murid itu sebagai pemimpin gereja Antioquia, yang pertama namanya Evodius, untuk menjadi episkopos, penilik jemaat atau uskup bagi orang-orang yang tidak bersunat. Karena apa? Antioquia di abad pertama itu 80% non-Yahudi, 20% Yahudi. Sementara dia mengangkat pemimpin yang satunya lagi, Ignatius dari Antioquia, untuk menjadi episkopos bagi jemaat Antioquia yang Yahudi. Nah, 2 kepemimpinan kembar ini berakhir ketika Evodius mengundurkan diri jadi pemimpin, lalu Ignatius menjadi pemimpin tunggal gereja Antioquia setelah Yerusalem sekitar tahun 90 Masehi. Dia kemudian memperkenalkan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu asalnya ungkapan pengakuan iman itu dari Ignatius dari Antioquia. Konteksnya apa ya? Konteks dan Kristiani tadi dua-dua itu dari dalam Kristus. Nah, menjadi masalah ketika abad keempat ada sebuah sekte yang menamakan diri Nasrani. Sekte ini ya mengenal kitab yang namanya Haran Gawaita. Dan dia menyebut kami orang Nasrani dan kami bukan orang Kristen. Sejak abad keempat nama Nasrani itu dibajak oleh kelompok sekte heretik ya. Dan itulah yang rupanya memang banyak tersebar di lingkungan Arab dan sekitarnya. Jadi kalau dikatakan Kristen berbeda dengan Nasrani, ya Nasrani abad keempat. Tapi kalau Nasrani abad pertama itu istilah netral untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Makanya Paulus pun disebut sebagai salah seorang dari pemuka sekte Nasrani. Jadi Nasrani abad pertama beda dengan bidat Nasrani yang muncul di abad keempat. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya Pak Adrianto, mulai kapan istilah Trinitas itu muncul? Trinitas itu muncul ya pada masa Bapak Gereja yang hidup di Antioquia, kira-kira tahun 180-an. Digunakan kata triados, itu berasal dari Martheophilus dari Antioquia. Dia mengatakan triados itu adalah Hotheos, Allah, Logos, auto dan firmannya, dan Tesopias auto dan roh kebijaksanaannya. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan mempersoalkan judul karena agama apapun juga tidak ada dalam Quran. Kenapa tidak dipersoalkan? Ya, jadi kadang-kadang Trinitas dipersoalkan, tetapi isinya gagal paham, cuma judulnya di otak-atik. Itu saya kira ya. Kemudian soal teologi Barat dan teologi Timur tentang Filikwe nanti akan saya bahas dalam sesi yang ketiga. Saya tunda dulu. Kemudian malaikat itu laki-laki atau perempuan. Malaikat itu beyond gender, tidak laki-laki, tidak perempuan. Kemudian Kejadian 1:26, apakah itu merujuk Tritunggal? Ya, dalam
pemahaman para bapak gereja itu merujuk kejamaan dalam diri Tuhan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian apakah benar kita menggunakan istilah seperti anak kunci, anak tangga? Tidak ada satupun bahasa yang bisa mengungkap kedalaman Tritunggal. Karena Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Tetapi fenomenanya itu bisa digambarkan. Misalnya istilah anak tangga, anak kunci. Itu kan untuk menggambarkan bahwa istilah anak itu tidak harus berarti beranak, ya kan? Orang-orang yang dibimbing oleh kebenaran firman, yang berjalan dalam terang disebut anak-anak terang. Lalu orang-orang yang tidak mau dibimbing oleh firman Tuhan, berjalan di kegelapan, disebut anak-anak kegelapan. Tanpa harus bertanya gelap itu istrinya siapa, kan seperti itu. Jadi ungkapan ini bisa dipakai untuk mendekatkan metafor-metafor yang dipakai di sekitar Gelap itu istrinya Kristus sebagai putra Allah. ada Kemudian kegelapan. ungkapan Gelap itu Tritunggal istrinya dengan siapa yang matahari, melahirkan sinar anak-anak kegelapan? matahari, kemudian panas matahari itu pernah dipakai oleh misalnya Aduh, seru penggambaran. menjadi satu. Ya seperti matahari. Ya. Itu satu adanya, tetapi kita bisa merasa teriknya, panasnya. Ketika kita lihat ada matahari, ada sinarnya, ada panasnya, itu tidak tiga, tapi hanya satu. Tapi bagaimana dengan esa dalam konteks Yahudi, Kristen, Islam? Itu tadi orang Yahudi memandang orang Kristen itu melakukan yang namanya situs. Situs dalam bahasa Ibrani itu artinya mendampingkan sang pencipta dengan ciptaan. Nah, yang maksudnya Yesus itu. Sementara bagi orang Yahudi, Islam itu mirip dengan mereka. Tetapi tetap Yahudi tidak boleh mengajarkan Taurat kepada Islam. Karena sumber kitab sucinya beda. Sementara dalam Kristen, penafsirannya beda, sumbernya sama. Itu pandangan Yahudi tentang Islam dan Kristen. Kemudian kata esa itu seperti apa? Kalau sepanjang sejarah Yudaisme, esa itu disebut Echad misalnya. Makanya Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dan kata Echad ini paralel dengan bahasa Arab Ahad atau Wahid. Baik itu dipakai oleh orang Kristen maupun orang Islam. Alkitab bahasa Arab digunakan kata Echad dan Wahid, dua-duanya dipakai. Misalnya ketika bicara tentang Odeis Theos Uteros Emiheis, tidak ada ilah kecuali yang esa. Itu diterjemahkan dalam Good News Arabic Bible terbitan Beirut Darul Kitabil Muqaddas di Syarqil Awsat. Itu diterjemahkan wa alla ilaha illallahul ahad. Jadi la ilaha illallah al-ahad. Tidak ada ilah selain Allah yang esa. Itu dalam Alkitab bahasa Arab terbitan Lebanon. Lalu istilah wahid juga dipakai, misalnya ya Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang dua-duanya dipakai. Jadi istilah dari Islam itu istilah Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan. Tuhan itu bahasa Melayu. Maha itu bahasa Sanskerta, nggak ada hubungannya dengan Islam itu. Dan ada hubungannya dengan Kristen. Mahabharat itu India itu. Yang sudah dinaturalisasi dari bahasa Indonesia. Sementara kata esa itu bahasa Austronesia kuno. Yang sampai sekarang dipakai di Rote, di Dayak. Makanya ada orang Dayak menghitung asa 2 kali, ya itu artinya memang itu bahasa Nusantara kuno, tidak ada urusannya dengan Islam atau Kristen, karena keesaan itu bukan keesaan sekedar bilangan, tapi penegasan tentang kedaulatan ilahi.
Nah ini pun secara lebih lanjut nanti akan saya bahas di sesi kedua. Kemudian tentang Sabellianisme. Sabellianisme itu kan sebetulnya mau menyederhanakan. Menyederhanakan itu misalnya ya, bapak itu ya, anak itu ya, Roh Kudus itu sama sebetulnya. Nah, jadi misalnya kalau saya di rumah ini jadi bapak rumah tangga, kalau saya di kampus jadi dosen, kalau saya di luar beli bakso jadi pembeli gitu kan. Nah kalau itu diumpamakan untuk Allah bukan Tritunggal tapi tak terhingga yang tunggal. Karena di rumah saja fungsi saya tidak hanya satu. Saya adalah Tak terbatas bagi yang anak-anak tunggal. saya adalah suami bagi istri saya adalah bagi ponakan saya. Kalau mertua saya ada di rumah, saya adalah menantu bagi mertua saya. Kalau ibu saya ada di rumah, saya adalah anak dari ibu saya. Jadi Sabellianisme itu mencoba menyederhanakan tapi salah itu. Salah karena bukan seperti itu. Misteri pewahyuan Tritunggal itu menegaskan diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Karena antara wujud Allah, eksistensi Allah itu tentu berbeda dengan firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah berbeda dengan rohnya Allah. Tapi baik roh maupun firman ada dalam wujud Allah yang satu. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya respon dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti selebihnya akan saya jawab di dalam sesi kedua dan ketiga.